Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ridwan Harta, NIM 2502001020896 dari kelas MJ 804. Hari ini saya akan membahas salah satu bab paling menarik dari buku Big Data and Business Analytics yang disunting oleh J. Leibowitz, yaitu bab 7 berjudul Saving Life with Big Data Unlocking the Hidden Potential in Electronic Health Records, yang ditulis oleh Jurgen Klein, Yuval Sharma, dan Jenny Van. Saya memilih bab ini karena menurut saya ini adalah contoh paling nyata bagaimana Big Data bukan cuma soal bisnis atau keuntungan perusahaan, tapi bisa benar-benar menyelamatkan nyawa manusia. Coba bayangkan begini, bagaimana kalau kita tahu lewat smartphone kita bahwa kita beresiko terkena serangan jantung atau stroke beberapa jam sebelum itu benar-benar terjadi. Bukan berdasarkan gejala yang biasa kita kenali, tapi berdasarkan analisis data yang sangat detail dari tanda-tanda vital dan riwayat kesehatan kita. Nah, ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah arah penelitian yang sedang dikembangkan, dan itulah inti dari bab 7 ini. Penulis membuka bab dengan skenario itu untuk menunjukkan potensi besar dari apa yang disebut electronic health records atau rekam medis elektronik kalau dianalisis dengan pendekatan Big Data. Studi kasus utama dalam bab ini adalah kolaborasi antara Booz Allen Hamilton dan Rumah Sakit Mercy. Mereka meneliti kondisi yang disebut sepsis, infeksi berat yang bisa berujung kematian kalau tidak ditangani cepat. Nah, masalahnya sepsis ini sering terlambat terdeteksi karena gejalanya mirip dengan kondisi lain. Yang dilakukan tim peneliti adalah menganalisis data rekam medis elektronik dari ribuan pasien secara historis. Mereka mencari pola-pola yang muncul sebelum pasien benar-benar mengalami sepsis. Dari itu, mereka bisa membangun model prediktif yang mengenali pola serupa pada pasien baru. Jadi dokter bisa diperingatkan lebih awal. Bahkan sebelum gejala klinis yang biasa muncul. Bab ini juga membahas soal timing, bahwa semakin jauh kita mencoba memprediksi ke depan, semakin rendah akurasinya. Jadi menurut penulis, kita nggak perlu bisa melihat 10 langkah ke depan, cukup 1 atau 2 langkah saja. Itu sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa. Selain itu, dibahas juga soal tantangan menafsirkan catatan dokter dan perawat yang biasanya ditulis bebas, gak terstruktur. Ini jadi salah satu pekerjaan rumah besar di bidang Big Data kesehatan, karena teks bebas ini jauh lebih sulit dianalisis dibandingkan data angka. Menurut saya pribadi, yang menarik dari bab ini adalah ada satu kutipan dari salah satu dokter yang terlibat penelitian ini yang mengatakan kalau aspek klinisnya dilepas, sebenarnya prinsip yang sama itu berlaku juga di dunia bisnis, yaitu menemukan titik data yang mudah dipantau, tapi ternyata berdampak besar terhadap hasil akhir. Jadi pelajaran dari bab ini gak cuma soal kesehatan aja, ini soal cara berpikir, gimana caranya kita menggunakan data yang sudah kita punya, yang mungkin selama ini gak kita anggap penting, untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat sebelum masalah besar terjadi, baik itu di rumah, sakit, di perusahaan, atau bahkan di kehidupan sehari-hari kita. Ini juga relevan banget dengan tren yang kita lihat sekarang, misalnya smartwatch yang bisa mendeteksi detak jantung nggak normal, atau aplikasi kesehatan yang memantau pola tidur kita. Semua ini sebenarnya adalah perkembangan lanjutan dari ide yang dibahas di bab ini sejak tahun 2013, bahwa data kesehatan yang dipantau terus-menerus kalau dianalisis dengan tepat bisa jadi alat pencegahan, bukan cuma alat diagnosis setelah sakit. Jadi itulah ringkasan bab 7 dari buku Big Data and Business Analytics, bagaimana Big Data lewat rekam medis elektronik punya potensi besar untuk mendeteksi kondisi berbahaya lebih awal dan menyelamatkan nyawa. Buat saya, inilah pengingat bahwa di balik istilah besar seperti Big Data dan Analytics ada dampak yang sangat manusiawi. Mungkin cukup sekian vlog yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di vlog berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.